Jadi warga yang ada di wilayah Baina Sadain ini yang susah sekali dipahami ucapannya, itu tidak serta merta minta, tetapi minta tolong dan dibayar. Ya. Tapi apa kata Raja Dzulqarnain? Qala ma makanniya fi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum rahmah. Kata Dzulqarnain, apa yang diberikan Allah untukku itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Cuma kata Dzulqarnain, tolong untuk buat ini bantu aku. Bantu aku. Sama-sama gotong royong para jemaah. Tapi di sini Allah firmankan rahmah. Padahal yang diminta oleh warga tadi itu sadda. Sadda. Kalau kita baca terjemahannya memang dinding, tembok. Tapi kalau kita baca terjemahan yang rahmah, itu juga dinding, tembok. Tapi kalau kita buka tafsir berbeda, Pak. Karena memang lafadznya berbeda. Masyarakat di Baina Saddain itu mintanya sadda, dinding, tembok. Tapi Dzulqarnain mau membangunkan rahmah, dinding juga. Coba kalau kita buka tafsir, berlapis-lapis temboknya. Berarti apa? Dzulqarnain memberi lebih dari apa yang diminta oleh rakyatnya. Masya Allah. Ya. Jadi bukan dikorupsi, Mas. Ya. Justru ditambahi. Ya. Bukan malah ya. Yang penting kan jadi, Pak. Ya. Walaupun korupsi enggak ditambahi, Pak. Sama Dzulqarnain itu. Nah, inilah baru kemudian atuni subarul hadid. Berilah aku potongan-potongan baja, Pak. Ini kalau dikaji secara ilmiah, secara sains, kita harusnya tahu. Salah satu kekuatan ketahanan negara benteng itu ya baja ini. Hatta idza sawa baina saddafain qalan fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ubrik alaihi qitra. Ketika besi yang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, ya, berkata Dzulqarnain disuruh tiup. Kemudian dia berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke besi panas ini. Jadi memang ini ada salah satu teknik para jemaah, ya. Mereka yang kuliah di metalurgi, jurusan metalurgi terkait masalah ketahanan negara, persenjataan para jamaah. Ini konsepnya. Al-Quran sudah memberikan keterangan. Kumpulkan besi-besinya untuk menyumbat celah tebing raksasa supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa masuk. Besinya ditiup sampai membara merah, kemudian dilapisi kitra untuk melaburi tembaga keemasan supaya jadi nempel erat besi-besi tersebut. Dan itu lebih bukan sabda tapi rahmah para jemaah. Nah, begitu udah jadi, Dzulqarnain mengatakan hada rahmatun min rabbi. Dinding ini ya adalah rahmat dari Tuhan. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Apabila telah datang janji Tuhanku, maka dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku adalah benar. Dinding Dzulqarnain yang kuat ini tetap bisa hancur, tapi sesuai dengan izinnya Allah, supaya tidak kita tidak menyimpang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah
tentukan, sudah takdirkan, ya, sunatullahnya seperti itu. Tapi ini menarik para jamaah. Kalau ada pemimpin model Dzulqarnain, yang pertama beliau mengatakan, "Ma makkaniya fi rabbi khair." Apa yang telah dikaruniakan Tuhanku kepadaku lebih baik. Kekuasaan itu fasilitas melayani, bukan alat memperkaya diri. Dan ketika berhasil membangun sesuatu, dikembalikan semuanya berasal dari Allah. Jadi kesuksesan teknologi, kepemimpinan yang sukses, itu sumbernya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu berkuasa, kamu tuh punya tugas melayani yang ada di bawah kekuasaanmu. Bukan aji mumpung, malah mumpung berkuasa, memperkaya dirimu dan keluargamu. Ini keliru konsepnya para jamaah. Karena belum baca kisahnya Dzulqarnain. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kulukum ra' wa kulukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Wal imam ra, dan imam penguasa adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan prinsip adil dan prinsip amanah Dzulqarnain ini tuntutan mutlak bagi setiap individu di lingkup kewenangannya. Baik dari lingkup terkecil diri sendiri, memimpin hawa nafsu dan ketaatan pribadi, maupun rumah tangga sebagai kepala keluarga, maupun istri sebagai pengatur rumah tangga, apalagi memimpin yang lebih besar, negara dan masyarakat, kepala negara, pengurus organisasi, tokoh publik dan lain sebagainya. Hadis Nabi yang terkenal, Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yauma la dilla illa dillu." 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan ini adalah al-imamul adil. Imam pemimpin yang adil. Ibnu Hajar al-Asqalani beliau memberikan keterangan, kenapa imam yang adil disebut pertama kali? Karena keadilan seorang pemimpin memancarkan dampak terluas ke seluruh lapisan rakyat. Meneladani Dzulqarnain yang adil kepada peradaban barat, peradaban timur, dan tengah bumi tanpa diskriminasi. Ya. Adil. Kalau adil yakin gak ada yang mau ngibarkan bendera lain selain bendera kita tercinta Indonesia. Kalau adil yakin gak ada daerah yang masih bangga mengibarkan bendera lain selain bendera yang kita cintai itu. Ya, pokoknya bukan bendera One Piece aja para jemaah ya. Kayaknya udah gak ada bendera One Piece. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan itu adalah proses perjuangan tanpa henti. Harus dirawat tanpa henti. Yang namanya keserakahan, kezoliman, kelalaian itu terus menggerus sistem keadilan. Digali tiap hari, sebagaimana kisah Ya'juj dan Ma'juj yang sudah kita ketahui semua. Benteng yang dibangun Dzulqarnain ribuan tahun yang lalu, yang Allah kisahkan dalam Taurat, yang Allah ceritakan kembali dalam Al-Quran, udah ribuan tahun itu akan jebol. Yang menjebol adalah Ya'juj dan Ma'juj, yang kita tahu bersama benteng itu jebol ketika Ya'juj dan Ma'juj mengucapkan Insya Allah.
Makanya nggak main-main para jamaah, insya Allah. Jangan kita kemudian menentukan segala sesuatu tanpa melibatkan Allah. Jangan menjanjikan segala sesuatu tanpa kita serahkan kepada Allah. Dan insya Allah itu artinya 99% iya. 1%-nya baru dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang lucu itu sekarang insya Allah jadi enggak malahan. Nah, kamu besok ke MNI, insya Allah. Nah, itu biasanya enggak malahan. Ya, itu biasanya enggak. Jadi orang ketika ngomong insya Allah itu alasan mengucapan lebih halus daripada enggak. Ya. Harusnya itu 99% iya. Kamu besok ke MNI, iya dong. Nah itu iya. Ya. Tapi kalau insya Allah, nah itu kebanyakannya enggak para jamaah. Ya. Jadi yang benar itu ya insya Allah. Nah, ya. Tuh, jangan kita berlindung dari kata-kata insya Allah yang dahsyat ini. Karena kalau Ya'juj dan Ma'juj dengan izin Allah tidak mengucapkan insya Allah sampai kapanpun, tidak akan bisa jebol bentengnya Dzulqarnain yang ribuan tahun yang lalu dibangun dengan teknologi yang tinggi yang sampai sekarang kita belum bisa mengupasnya, dan sampai sekarang kita belum pernah tahu di mana benteng Dzulqarnain. Ya walaupun ada semacam analisa, ya. Benteng Dzulqarnain itu para jamaah, di mana benteng, ada banyak analisa yang dikaji oleh para ilmuwan para jamaah, ya. Masih misteri, ya. Walaupun ada yang mengatakan, salah satu tafsir klasik Pak, benteng Dzulqarnain itu ya tembok besar Cina itu benteng Dzulqarnain. Makanya salah satu tafsir mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu orang Cina. Wah, itu Pak, ya kan? Genghis Khan itulah Ya'juj dan Ma'juj, itu salah satu tafsir. Tapi walaupun sepertinya para jamaah ya, itu yang lebih mendekati karena wilayah pegunungan yang bentuknya besi-besi itu ada di kawasan Kaukasus ini, ya. Kawasan Kaukasus, Rusia, Armenia, Azerbaijan. Ini yang disinyalir para jamaah, ya. Termasuk wilayahnya Ya'juj dan Ma'juj. Coba kita buka benteng ini yang disinyalir bentengnya ini, ya. Bener apa enggak? Kalau bener kan para jamaah perlu main-main ke sana supaya ketahuan hebatnya. Tapi bukan ini Pak, bukan ini. Kalau ini kan bisa dibaca. Tapi emang wilayah ini jadi memang wilayah-wilayah pegunungan yang kokoh-kokoh itu wilayah sana para jamaah. Daerah Kaukasus, Armenia, Rusia, dan lain sebagainya. Disinyalir Ya'juj dan Ma'juj ada di situ, sekitar situ pokoknya. Pegunungannya yang benar-benar kokoh-kokoh para jamaah, ya. Dah, kita jangan spekulasi pokoknya para jamaah, ya. Pokoknya ada, itu aja. Ada Ya'juj dan Ma'juj itu. Bentengnya ada, tapi kita nggak pernah tahu. Nah, sekarang yang paling penting adalah 8 pelajaran kepemimpinan Dzulqarnain yang harus kita renungi bersama
kita praktekkan bersama, apalagi lebih-lebih kepada mereka yang diamanai kekuasaan. Satu, kekuasaan itu amanah Allah, bukan keistimewaan. Semuanya akan diaudit, dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau diamanai kekuasaan, maka engkau harus bertindak adil, jangan dolim, adil tanpa pandang golongan, tegas bagi yang dolim, berikan kemudahan bagi yang taat. Seluruh wilayah, tidak ada diskriminasi, nggak ada mengutamakan satu wilayah dibandingkan wilayah yang lain. Jangan semua tertuju ke Jawa, makanya bangun ibu kota jadi apa enggak? Jadi apa enggak ibu kotanya? Belum. Udah kemarin upacara nggak di sana ya? Ya, belum ada yang mau tinggal di sana. Nah, menolak keuntungan pribadi. Dzulqarnain anti ngambil dari rakyatnya, anti mengambil keuntungan dari rakyatnya, anti menolak upah dari rakyatnya. Makanya lagi rame ini. Pemerintah kok buka donasi tuh, ya? Rame. Musibah. Ternyata pemerintah juga buka donasi. Duitnya habis. Ya nggak apa-apa juga sih kalau buka donasi kan biasanya nggak umum. Ya pemerintah itu kan ada dana-dana untuk bencana darurat kan gitu Pak ya. Itu yang semua dikumpulkan dari pajak rakyat kan gitu Pak ya. Lah ini kok masih buka donasi lagi, udah kayak masjid aja. Kayak lembaga kemanusiaan aja Pak. Giliran nerima bantuan dari luar, mau nerima apa enggak? Nah, tapi kalau donasi masih mau, nah ini kan jadi nggak cocok gitu Pak ya. Ya mungkin ada pendapat lain lah ya. Kita nggak pernah tahu. Disuruh, diminta bangun sakda, benteng tembok, dibangunkan rotma. Silakan cek ayat Qur'annya itu. Benteng tembok yang lebih berlapis. Rakyat minta 50, dikasih 100 sama Dzulqarnain. Masya Allah. Ya kan? Rakyat minta makan dikasih MBG. Ya. Memanfaatkan teknologi dan SDM. Maaf ya. Ini saya masih belum tahu tafsir sainsnya, tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi memang sempat memberikan keterangan bahwa umat Islam tuh jangan jauh dari teknologi. Karena Quran itu ada surat namanya Al-Hadid, besi. Kita harus memanfaatkan ilmu tentang metalurgi itu para jemaah. Tapi yang juga perlu dicermati adalah kalau terlalu harus diam-diam Pak. Karena kalau Amerika tahu nggak boleh, sama Amerika para jemaah ya. Kalau bangun-bangun yang begitu Pak nggak boleh. Berikutnya, kerendahan hati di puncak, Masya Allah para jemaah ya. Semua hasil keberhasilannya bukan klaim, itu saya yang buat. Itu kalau nggak ada saya bukan, semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya. Dan beliau sadar apa yang saya buat ini nggak mungkin ibadah, nggak mungkin abadi, pasti ada masa jangka waktunya. Dengan izin Allah, walaupun sehebat apapun teknologi yang telah dikembangkan, diciptakan untuk kebaikan manusia, pasti ada masanya. Kurang 4 menit. Saya 5 menit, sama. Pelayanan lintas skala. Kepemimpinan bukan hanya dominasi elit, tetapi kepemimpinan adalah pelayanan yang merata dari rumah tangga sampai kancah negara. Semua jadi pemimpin, kulukum roh. Dan yang 8, belusukannya bukan belusukan kampanye, belusukan Qur'ani. Turun langsung mendengar keluhan masyarakat dan langsung ngambil tindakan. Bukan turunnya buat bagi-bagi, jangan lupa pilih saya. Bukan para ya. Nah, dari hotma yang dibangun oleh Dzulqarnain,
kita ke benteng kedaulatan Republik Indonesia. Karena kita punya 4 amanah para jemaah. Alinea keempat UUD 45, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, mencegah anak-anak supaya nggak stunting dengan apa? MBG. Kok lagi-lagi MBG para jemaah ya? Bung Hatta itu pernah ketika wafatnya ada guntingan iklan sepatu impiannya sampai meninggal. Guntingan sepatu impiannya itu nggak pernah terbeli. Karena beliau menolak menggunakan fasilitas dana negara untuk kepentingan pribadi. Bung Hatta. Perlu digali kisah-kisah Bung Hatta. Karena selama ini lebih banyak kisah Bung Karno padanya. Bung Hatta pun. Jadi sebagaimana Dzulkarnain menolak harta rakyatnya, para pendiri penjaga bangsa mewariskan keteladanan, kekuasaan, ruang pengorbanan, bukan ladang pencarian. Dan kita punya celah para jamaah, benteng kita bisa jebol ini. Ketidakadilan ekonomi, penyalahgunaan jabatan, kelalaian generasi muda, ini bisa menjebol benteng kedaulatan NKRI. Mulai dari mengabaikan pemerataan, korupsi gratifikasi, kegagalan merawat nilai moral. Coba lihat, anak itu anak muda Pak, walaupun LGBT, yang men-challenge, ayo baca Quran, hafal surat Ad-Duha, tak kasih hadiah, miras, itu anak muda. Ya. Berarti Ad-Duha hanya sekedar dihafal, tapi belum sampai merasuk ke dalam jiwa anak-anak muda kita. Naudzubillah para jemaah, jangan sampai. Ya. Quran dihafal, tapi belum. Bagaimana asbabun nuzul Ad-Duha itu para jemaah? Ayat favorit yang kita baca waktu subuh. Dan terus para jemaah, ya, ini pilarnya ilmu adil solih pokoknya Pak. Ya, panutan kepemimpinan Dzulkarnain ini harus jadi panutan sampai hari kiamat. Apa? Berilmu adil solih. Gitu. Berilmu adil solih. Jurnal ilmiah, pokoknya kalau keadilan Quran dalam dimensi ekonomi dan sosial itu dilaksanakan, bangsa ini akan stabil. Bangsa ini akan stabil. Dan keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia, rakyat Indonesia para jamaah, ya harus diperkuat. Gak boleh kekayaan hanya dinikmati sebagian golongan, kemerdekaan hanya dinikmati sebagian golongan. Banyak video, kenapa gak ngibarin bendera Pulo Dereng Merdeka? Ya kan para jamaah. Ya. Jangan sampai ada kata-kata siapa yang jajah kita dulu, Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, terus siapa? Ada yang bilang pemerintah sendiri. Jangan sampai para jemaah, ya. Maka muhasabah, sudahkah kita berlaku adil tanpa membedakan keuntungan pribadi dalam kapasitas kita sebagai pemimpin terkecil maupun terbesar? Dan gimana mengisi kemerdekaan ini para jemaah? Silakan 8 langkah praktis, ya. Dari terkecil, tolak gratifikasi, distribusikan zakat, ya. Didik integritas harian, manfaatkan teknologi, rendah hati, turun langsung mendengar keluhan masyarakat, dan berani memegang prinsipnya Buya Hamzah. Kita tutup dengan pesan Dzulkarnain diberi kekuasaan atas dunia, namun yang ia wariskan bukan istana megah, melainkan satu ayat sederhana, hada rahmatun min rabbi. Ini hasil karya dinding tadi, rahmat dari Tuhanku. Kemerdekaan Indonesia pun bukan untuk dibanggakan, melainkan amanah keadilan setiap generasi yang wajib terus digali lebih dalam. Dari barat ke timur Dzulkarnain melangkah, bukan mencari harta tapi menabur amanah. Wahai pemimpin kecil di rumah dan lingkungan, jadilah Dzulkarnain, tolak upah, jaga keadilan. Rabbana ja'alna lil muttaqina imamah. Allahumma ja'al wulata umurina min ahlil adli wal insaf.
Wahfad Indonesia biladana min kulli dzulmin wa fasad. Ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami termasuk pemimpin yang adil dan jujur, serta jagalah Indonesia negeri kami dari segala bentuk kedoliman dan kerusakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.